Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Septianingsih dengan NPM 2114341115 dari Prodi PGSD 3B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan pendidikan. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Kita bahas kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi untuk mencapai tujuan yang berstruktur diinginkan sang pemimpin. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik. Jadi, kepemimpinan pendidikan merupakan memimpin atau membimbing antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik atau seluruh organisasi untuk mencapai tujuan yang berstruktur, yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku seseorang yang lebih baik. Kita masuk kepada poin B, yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi instruksi. Sebuah catatan dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendekat dan mengkredit akan sesuai dengan catatan dalam jurnal. Dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, bersifat instruksi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Memberi edukasi pada klien apa yang menjadi hak dan kewajibannya, posisi hukumnya, dan dengan demikian memitigasi kerugian yang lebih lanjut, di samping memberi rekomendasi hukum yang objektif. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi, yang mana peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi, serta lebih memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Yang keempat yaitu fungsi delegasi, suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan, yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian, yang menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk kepada poin C, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan, di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari suatu jabatan dan pangkatnya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional, yang akan memberikan tugas kepada karyawannya. Imbalan karyawan kepada kepemimpinannya adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan situasional, di mana mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai pada perusahaan. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan visioner. Para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemimpin ini harus berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Kita masuk kepada poin D, yaitu model-model kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik, yang mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Yang kedua yaitu kepemimpinan moral,
tentang membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan yang benar, mencari perilaku yang adil, jujur, baik, dan benar dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan pembelajaran, mencakup dalam mengkomunikasikan tujuan lembaga dalam pembelajaran, membangun iklim akademik, dan memfasilitasi terjadinya komunikasi dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan kontingensi, yang menjelaskan bahwa pemimpin bisa efektif bila mana ada kesesuaian antara gaya pemimpin dengan situasi tertentu di mana kepemimpinan itu akan dilaksanakan. Sekarang kita masuk kepada poin E, yaitu pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Penekanan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Yang kedua, yaitu pendekatan perilaku, di mana memperhatikan secara serius apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka. Yang ketiga, yaitu pendekatan pengaruh kekuasaan, di mana sudut pandang keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Yang terakhir, yaitu pendekatan situasional, di mana penekanan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi, serta mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi. Kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu poin F, yaitu komponen kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran dan keberhasilan fungsi dan kegiatan sekolah. Tugas dari kepala sekolah dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penekanan kepada manajemen atau administrasi, dan yang kedua yaitu kegiatan yang menekankan kepada kepemimpinan pengajaran. Cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.